Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan beritaku sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Hai Bung, salam pencerahan. Berjumpa kembali dengan kami di kanal Rumah Filsafat untuk membangun dunia yang sadar dan bernalar sehat. Kami menyebarkan ide-ide pencerahan, ide-ide filsafat untuk masyarakat Indonesia. Dan ide-ide tersebut dituang secara mendalam, secara sederhana dan jernih di dalam buku Filsafat untuk Kehidupan, buku yang saya tulis sendiri, baru saja terbit 2-3 minggu yang lalu. Buku yang sangat sederhana, sangat mendalam, bisa dibeli di toko-toko online yang teman-teman pilih. Kali ini kita akan berdiskusi tentang dekonstruksi pahlawan. November 1945. Kita semua di Indonesia familiar dengan tanggal itu ya. Apa yang terjadi pada 10 November 1945? Tentara pro kemerdekaan yang berasal dari pembela tanah air dan ada beberapa tentara yang dilatih oleh Jepang sebelumnya bertempur di Surabaya melawan Inggris dan Belanda. Banyak korban jiwa, perang berdarah, konflik bersenjata yang luar biasa ganas pada masa itu. Ini adalah bagian dari revolusi kemerdekaan, sebuah ekspresi dari kesadaran kebangsaan ya, bahwa kita bangsa Indonesia tidak boleh hidup di bawah kekuasaan asing ya, oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang, siapapun kita harus lawan. Jadi 10 November memang dikenang pada akhirnya sebagai Hari Pahlawan secara nasional di Indonesia. Hari di mana ekspresi kebangsaan terwujud di dalam keringat dan darah para pejuang di Surabaya pada masa itu ya. Nah, kita akan berdiskusi soal apa artinya menjadi pahlawan di abad 21 ini, di tahun 2022 ini. Kita akan melakukan sebuah dekonstruksi pahlawan, dekonstruksi makna dari kata pahlawan ya, atau dekonstruksi kepahlawanan. Dekonstruksi kata yang familiar di dalam filsafat ya, sering didengar. Kata itu dirumuskan oleh pemikir Prancis namanya Jacques Derrida. Jacques Derrida, pemikir Prancis abad 20, meninggal di awal abad 21 ya. Tapi pemikirannya masih banyak digunakan sekarang ini untuk berbagai macam analisis. Apa arti dekonstruksi? Dekonstruksi artinya kita menunda kepastian pemahaman. Sebuah makna yang sudah dianggap pasti, yang dianggap fix, yang dianggap sudah benar, begitulah adanya, ditunda, dihentikan kepastiannya. Supaya apa? Supaya makna-makna baru bisa muncul, supaya ada kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tertutup. Begitu pula kita ngomong pahlawan. Kalau kita dengar kata pahlawan, yang di kepala kita apa? Tentara, bertempur, melawan penjajah, melawan kekuatan asing yang ingin menaklukkan Indonesia. Itu benar. Tapi apakah hanya itu? Apakah menjadi pahlawan identik menjadi tentara? Apakah ada cara lain? Di sini kita penting melakukan sebuah dekonstruksi terhadap makna kepahlawanan ya. Saya akan coba merumuskan sebuah ciri-ciri
dari pahlawan. Supaya kata ini tidak hanya ditempelkan pada orang dengan seragam loreng-loreng bertempur melawan kekuasaan asing yang hendak mencekam, menaklukkan Indonesia. Itu juga benar. Tapi kata pahlawan itu sebenarnya jauh lebih luas dan jauh lebih mendalam daripada itu, gitu ya. Daripada sekedar menjadi tentara. Nah, ada beberapa ciri. Yang pertama adalah seorang pahlawan itu siap berkorban. Dia siap mengorbankan kepentingan pribadinya. Dia siap mengorbankan ambisi pribadinya. Dia siap bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan yang lebih luas daripada dia. Untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa, negara, bahkan kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Banyak contoh yang bisa diberikan. Orang tua, bapak dan ibu kita yang mengorbankan banyak keinginan pribadi mereka supaya mereka bisa memberikan anak-anaknya makan, memberikan anak-anaknya pendidikan yang bermutu tinggi, memberikan rumah dan perlindungan yang bermutu untuk anaknya. Jadi orang tua jika itu dijalankan, jika peran sebagai orang tua jika dijalankan dengan penuh dedikasi, itu adalah sebuah pengorbanan. Itu adalah ciri dari kepahlawanan. Dalam hidup bermasyarakat kita juga melihat banyak orang yang mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi tujuan yang lebih tinggi. Kita bisa melihat peran yang paling sering saya lihat sehari-hari ya, peran tukang sampah. Mereka bekerja mencari nafkah dengan mengangkatin sampah-sampah rumah-rumah setiap hari, kemudian membawanya ke tempat penampungan sampah lalu mengolahnya supaya masyarakat tidak menumpuk sampahnya gitu. Peran tukang sampah ini banyak diabaikan karena dianggap pekerjaan kecil, tapi ini sebuah pengorbanan ya, bekerja dengan bau, dengan kotor semacam itu. Ini adalah sebentuk pengorbanan ketika orang mengorbankan kepentingan pribadinya untuk mengabdi pada kepentingan yang lebih luas. Ini juga sebentuk pengorbanan. Ada satu buku tulisan Rutger Bregman ya. Dia menulis buku judulnya Utopia for Realis, buku yang sudah agak lama tapi buku yang sangat inspiratif buat saya. Dia bilang begini, jika para pemilik bank mogok kerja, dunia kurang lebih ya aman-aman lah ya, pokoknya uang di bank udah ya, mungkin tidak ada yang bekerja, tidak ada yang administrasi, ya sudah lah, tapi kan uang tetap di bank. Tapi coba jika tukang sampah mogok kerja 2 hari aja, 3 hari aja, seluruh kota akan hancur ya. Itu pernah terjadi di New York tahun 80-an kalau nggak salah, saya agak lupa. Tukang sampah mogok dalam jangka waktu tertentu dan seluruh kota hancur, kolaps, kotor, bau, menjadi kumuh dalam waktu sekejap mata. Jadi ya banyak pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita abaikan tapi sebenarnya perannya sangat besar ya. Bagaimana dengan pengorbanan dalam bidang politik? Kita tentu merindukan polisi dan pemimpin politik yang berkualitas ya, yang totalitas mengerjakan tugas-tugasnya. Polisi yang melayani masyarakat, yang melindungi masyarakat, yang membimbing masyarakat supaya patuh hukum, menjaga keselamatan dirinya sendiri. Pemimpin yang bekerja untuk rakyatnya, kepala desa yang mengabdikan hidupnya untuk kepentingan warga desanya. Ada banyak pemimpin-pemimpin semacam ini yang mungkin tidak masuk berita ya. Mereka adalah orang-orang yang berkorban, yang mengorbankan ambisi pribadi mereka, hidup mereka untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka, untuk cita-cita yang lebih tinggi. Nah, ini adalah ciri kepahlawanan yang pertama, kesiapan untuk berkorban. Yang kedua, apakah berkorban aja cukup? Tentu saja tidak. Kalau berkorban hanya dilakukan sekali, 2 kali ya nggak cukup. Seorang pahlawan berkorban secara konsisten. Mereka dari hari ke hari di dalam sepi, masyarakat nggak tahu, nggak ada berita tentangnya, nggak ada gemerlap pers, sosial media menjadi viral, tidak ada. Tapi mereka tetap mengerjakan pekerjaan mereka dengan totalitas, dengan profesionalitas di dalam sepi, di dalam sunyi. Nah, inilah pahlawan juga, yang berkorban secara konsisten, yang nggak hitung-hitungan. Wah, hari ini berkorban, saya besok nggak mau, besok saya mau ngambil sesuatu. Itu bukan pahlawan, itu pedagang gitu ya. Pedagang juga bisa jadi pahlawan, tapi nanti kita lihat ciri-cirinya. Jadi pengorbanan dilakukan oleh konsisten, dengan konsisten dari hari ke hari, yang mungkin cenderung tidak mendapatkan penghargaan yang sepantasnya dari masyarakat luas. Inilah ciri kedua pahlawan, konsisten. Orang tua yang konsisten bekerja,
untuk menafkahi keluarganya, orang tua yang secara konsisten mendampingi anaknya di sekolah, konsisten, seringkali frustasi karena pendidikan anak, kurikulum yang nggak jelas, perubahan yang nggak jelas, Kementerian Pendidikan yang juga nggak jelas kebijakannya, membuat orang tua frustasi. Banyak teman-teman saya termasuk keluarga saya yang frustasi dengan sistem pendidikan nasional Indonesia ya. Tapi mereka tetap mendampingi anaknya belajar, konsisten dari hari ke hari, pulang kerja dari pagi sampai sore, malam masih dampingin anaknya. Inilah ciri kedua pahlawan, konsisten. Ciri ketiga, kemampuan bertahan atau endurance ya dalam bahasa Inggris. Seringkali kalau kita punya sebuah misi luhur ya, punya tujuan yang baik, banyak hambatan, banyak tantangan, entah dari luar, orang lain gak suka, atau dari diri kita sendiri, kita lelah misalnya. Kita lelah melakukan hal-hal baik tapi tidak mendapatkan penghargaan. Di sini pentingnya ciri ketiga tadi, kemampuan bertahan di dalam tantangan. Tidak cukup hanya berkorban secara konsisten, tapi juga berkorban dengan konsisten dan siap bangun ketika jatuh. Siap bangun ketika mungkin ada orang luar yang jahat sama kita, menjegal kita sehingga kita terjatuh, siap bangun lagi. Siap bangun lagi ketika kita lelah, frustasi gitu. Saya pribadi ya, saya ini kan misi hidup saya itu menyebarkan ide-ide pencerahan memang dengan Rumah Filsafat ini. Saya menulis, saya banyak ngomong. Cuma seringkali saya merasa juga frustasi ya, menghadapi zaman yang semakin lama semakin absurd ini ya. Orang tidak lagi membaca, orang tidak lagi saling mendengarkan satu sama lain, apalagi menjelang tahun politik ini orang mulai bermanuver, mulai agama mulai dimainkan. Kemarin ada orang bawa senjata api ke istana, sudah mulai skenario. Saya kadang-kadang merasa frustasi dan lelah. Udahlah, saya nggak usah terlalu idealis lah, hidup ini biasa-biasa aja gitu. Cuma kemudian saya ingat lagi, oh apa tujuan hidup saya, apa misi hidup saya. Saya coba bangun lagi, saya coba endure lagi, bertahan lagi, maju lagi gitu. Jadi itu, siap berkorban secara konsisten dan bertahan dalam tantangannya ketika frustasi, ketika jatuh. Yang berikutnya terkait dengan ciri-ciri sebelumnya ya. Tulus, ada ketulusan, sincerity, ada ketulusan di dalam bekerja, tidak pamrih, tidak hitung-hitungan yang tidak profesional gitu ya. Ya misalnya orang tua yang tulus ya, ini untuk anak saya, ya total diberikan. Masalah anaknya nanti akan membalas budi ya itu nggak ada urusan, tuh semoga saja, tapi kan bukan sebuah kewajiban ya. Orang tua merawat anak itu sebuah kewajiban, tapi anak merawat orang tua itu pilihan yang didasarkan atas cinta. Anak harus merawat, nanti dia punya anaknya juga itu. Nah ini mungkin di Indonesia masih belum biasa ya, karena seringkali anak tuh dipaksa untuk merawat orang tuanya. Tapi budaya semacam itu sebenarnya tidak tepat ya, karena ada pemaksaan, ada penyiksaan di sana gitu. Jadi anak merawat orang tua itu sebuah pilihan yang lahir dari rasa welas asih. Nah ketulusan semacam ini, ketulusan orang tua pada anak, ketulusan polisi, pejabat publik, tukang sampah yang bekerja dengan tulus tanpa pamrih. Tentu saja bukan berarti tulus itu tidak digaji ya, digaji sesuai secara profesional, kemudian dia bekerja dengan totalitas. Ini ciri berikutnya dari pahlawannya, ketulusan. Nah, yang berikutnya lahir dari kejernihan ya, clarity. Ini penting ya, di dalam filsafat Asia, kejernihan itu artinya kita bisa melihat dunia sebagaimana adanya. Kita tidak memaksakan ide-ide kita, tidak memaksakan teori yang kita punya, tapi kita bisa melihat keadaan as it is, sebagaimana adanya. Ini kebijaksanaan tertinggi ya, pencerahan di dalam tradisi Asia itu adalah ketika kita hidup sesuai dengan dunia sebagaimana adanya. Nah, di sini memang kita perlu latihan ya, kita perlu menunda konsep yang kita punya, teori yang kita punya, dan sungguh melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dalam filsafat itu apa tanda-tanda zaman? Di Driarkara itu seringkali kita berbicara soal tanda-tanda zaman. Apa tanda-tanda zamannya? Apa keadaannya sebenarnya? Nah, seorang pahlawan di abad 21 ini jernih melihat itu dan kemudian melakukan apa yang perlu. Apa yang diperlukan oleh zaman ini? Zaman ini misalnya kita memerlukan masyarakat yang lebih kritis, masuk lewat pendidikan. Kita memerlukan energi yang terbarukan. Kalau teman-teman punya kemampuan nih, cobalah bikin penelitian untuk mencari
alternatif energi ya, tidak bergantung pada bensin, pada batu bara yang sudah pasti akan habis gitu ya. Jadi kejernihan, siap berkorban secara konsisten, mampu bertahan menghadapi tantangan, tulus dalam bekerja dan jernih melihat keadaan. Karena seringkali kalau kita tidak jernih melihat keadaan, ketika kita membantu orang, kita malah memperkeruh keadaan gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak jernih. Seperti kita nyumbang tapi uang kita dipakai untuk dana terorisme, itu kan tidak jernih. Niatnya baik tapi tidak jernih. Maka perlu melihat dunia sebagaimana adanya. Di sini kita perlu belajar, mengembangkan wawasan kita, membaca, berdiskusi, dan tentu saja mengikuti konten-konten di Rumah Filsafat ini ya. Yang terakhir adalah mengutip pepatah klasik ya di tradisi Asia. Kembangkanlah cinta, welas asih, baru bertindak. Sekali lagi, kembangkanlah cinta dan welas asih di dalam dirimu, baru kamu bertindak. Karena tindakanmu pasti didasarkan pada cinta, pada welas asih. Dan cinta itu pada konteks tertinggi adalah kebenaran. Artinya, kalau tindakan kita, apapun itu ya, mau sebagai orang tua, mau sebagai pekerja profesional, mau sebagai tukang sampah, mau sebagai polisi, tentara, guru, terserah apapun profesinya. Tapi kalau kita punya cinta dalam hati kita, punya compassion ya, welas asih, tindakan kita akan jadi benar. Ini maka penting untuk mengembangkan cinta. Nah, bagaimana cara mengembangkan cinta? Ya, kita perlu belajar, kita perlu melihat dunia sebagaimana adanya dengan nurani kita. Di sini pentingnya filsafat ya, baik filsafat Eropa maupun filsafat Asia. Nah, inilah ciri-ciri pahlawan abad 21. Di tahun 1940-an kita butuh pahlawan yang berperang di medan perang untuk merebut kemerdekaan kita sebagai bangsa. Sebagai ekspresi dari kesadaran kebangsaan pada masa itu. Kita perlu turun ke lapangan, kita bertempur dengan orang-orang yang ingin menguasai bangsa kita. Di tahun 40-an kita perlu orang seperti itu. Tapi di abad 21 ini kita membutuhkan pahlawan-pahlawan yang jauh lebih kompleks ya. Jauh lebih mendalam. Pahlawan-pahlawan yang siap berkorban, pahlawan-pahlawan yang berkorban dengan konsisten, berkorban ketika ada masalah, ada tantangan, dia bisa bertahan. Pahlawan-pahlawan yang tulus, pahlawan-pahlawan yang jernih tadi, yang bisa melihat keadaan sebagaimana adanya. Dan pahlawan-pahlawan yang lahir bukan dari dasar tadi ya, ego, ambisi pribadi, tapi dari cinta dan welas asih. Nah, satu paket inilah makna pahlawan yang bisa kita terapkan di abad 21 ini. Dan dalam arti ini kita semua di bidang kita masing-masing bisa menjadi pahlawan. Mungkin kita tidak akan mendapat pengakuan dari negara. Bisa juga iya, bisa juga enggak. Itu enggak penting karena kita ada ketulusan di situ. Mungkin kita tidak akan pernah masuk berita. Tidak akan pernah ada orang yang mencatat prestasi kita. Itu nggak penting. Tapi minimal kita tahu, dan mungkin keluarga kecil kita tahu, bahwa kita hidup sebagai seorang pahlawan. Kita berkorban, kita jernih, kita penuh cinta. Dan ini tentu saja sesuatu yang perlu terus diusahakan ya. Tidak ada kata lulus, wah kamu adalah pahlawan, selesai. Tidak. Kepahlawanan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan di dalam keseharian ya. Detik demi detik, saat demi saat. Demikianlah diskusi kita pada kali ini tentang dekonstruksi pahlawan, dekonstruksi arti dari kepahlawanan. Semoga bisa memberikan inspirasi dan pencerahan buat teman-teman. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe konten-konten kami. Dukung kami supaya kami bisa terus menyebarkan ide-ide pencerahan untuk Indonesia. Salam pencerahan.